warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan jelaskan tentang sistem jaringan internet. Ini adalah materi TIK untuk kelas 9 tingkat SMP atau MTS. Saya jelaskan mulai dari sejarah jaringan. Ini sejarah singkatnya saja. Untuk lengkapnya silahkan bisa dilihat sendiri di internet, tinggal searching saja. Ini singkat, sejarah singkatnya. Jadi yang namanya jaringan, ini konsep dasarnya sudah ada mulai tahun 1943 di Amerika, yang melalui proyek riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Kemudian tahun 1950 saja ini sudah tercipta yang namanya superkomputer. Jadi yang seperti yang sekarang bisa kita lihat kecanggihan dari superkomputer bisa dipakai untuk pekerjaan yang sangat besar. Ini ternyata sudah ada sejak tahun 1950. Ini dan seterusnya, silahkan dibaca saja. Saya masuk ke yang intinya, jaringan komputer. Yang namanya jaringan intinya adalah saling terhubung, dan komputernya lebih dari satu. Makanya didefinisikan kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain. Karena komputernya banyak, kalau tidak saling terhubung itu namanya bukan jaringan. Nah, ini definisinya. Nah, dalam jaringan komputer itu ada dua istilah. Jadi ada yang disebut dengan komputer server dan ada yang disebut dengan komputer klien. Komputer server ini dia sebagai penyedia sumber. Nah, ini yang menerima, atau ini yang melayani, ini yang dilayani. Ya, komputer server dengan komputer klien. Nah, apa sih manfaat jaringan? Jaringan itu manfaatnya banyak. Di antaranya ini. Ya. Sebenarnya masih banyak di luar dari yang ini. Jadi berbagi sumber daya, membantu mempertahankan informasi agar tetap up to date, bisa menghemat uang juga, membantu mempercepat proses berbagi data, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien, membantu usaha dalam melayani klien secara lebih efektif. Ini diantaranya manfaat dari jaringan. Kemudian jenis-jenis jaringan. Jaringan itu bisa dibedakan dari lingkupnya. Jika dilihat dari lingkupnya, yang paling kecil lingkupnya itu adalah local area network atau biasa disebut dengan LAN. Ini jaringannya hanya ada dalam sebuah gedung atau kantor saja, atau satu ruangan. Jadi kalau jaringannya ada dalam satu ruangan, dalam satu gedung, itu disebutnya LAN. Kemudian berikutnya MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, ini juga sebenarnya LAN juga, tapi dia lingkupnya lebih luas. Jadi bisa menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Nah, dekat di sini relatif, bukan berarti gedungnya harus berhadapan atau dalam satu kompleks. Dalam lingkup satu kecamatan, satu kabupaten itu masih disebut MAN. Ya, jadi tidak berarti dekat di sini harus jaraknya yang sangat dekat, tidak. Ya. Nah, kemudian naik yang lebih luas lagi, namanya WAN atau Wide Area Network. Nah, ini cakupannya lebih luas lagi, bisa mencakup satu negara atau satu benua. Jadi kalau jaringannya mencakup satu negara disebutnya WAN. Nah, yang paling besar cakupannya itulah yang dikenal dengan internet, karena dia cakupannya adalah seluruh dunia. Oke, saya ulangi.
Kalau dibedakan dari lingkupnya, jaringan itu yang paling kecil namanya LAN, kemudian MAN, WAN, dan internet yang paling besar cakupannya. Oke. Nah, kemudian apa saja sih alat atau perangkat yang ada dalam sebuah jaringan? Misal kita mau membuat sebuah jaringan komputer, atau yang paling simpel lah, kita misalkan mau membuat warnet. Warnet itu kan jaringan. Atau kita mau membuat komputer di lab supaya saling terhubung, itu adalah jaringan. Apa saja yang harus ada? Ya, pertama yang harus ada itu adalah ini, komputer server. Tadi sudah dijelaskan, fungsinya adalah memberikan layanan atau menyediakan sumber daya untuk klien. Kemudian komputer klien. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya sama saja komputer server dengan komputer klien. Tetapi spek atau spesifikasi dari komputer server ini harus lebih tinggi dari komputer klien, karena komputer server ini yang akan melayani komputer klien. Itu ada dua jenis komputer, ya. Kemudian berikutnya adalah modem. Modem ini harus ada dalam sebuah jaringan. Fungsinya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, dan sebaliknya, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ini contoh atau bentuk dari modem. Ya, ini biasanya yang disimpan di dalam PC. Kalau ini disimpannya di luar PC. Ya. Kemudian berikutnya hub. Ini juga wajib. Kenapa wajib? Karena hub ini fungsinya dia membagi sinyal. Jadi menghubungkan. Kalau dalam listrik biasa kita kenal dengan istilah terminal. Jadi dari server itu masuk ke klien, terhubung ke klien itu melalui hub. Nih, hub dia punya banyak port. Jadi dari server nanti masuknya ke port ke sini, ke hub. Dan dari hub ditarik ke klien. Barulah server dengan klien itu saling terhubung. Jadi penghubungnya di sini. Pakainya hub. Kemudian berikutnya repeater. Nah, repeater baru ini boleh ada, boleh tidak, ya. Fungsinya ini hanya memperkuat sinyal saja. Bahkan dalam sehari-hari ini memang jarang dipakai, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang membutuhkan untuk penguat sinyal, baru repeater ini dipasang. Oke, berikutnya router. Router ini juga boleh ada, boleh tidak, ya, dalam jaringan. Jadi kalau kita mau buat warnet ini nggak ada juga nggak apa-apa. Fungsinya itu penghubung antar beberapa jaringan yang memiliki ID berbeda. Ini dalam kondisi yang seperti ini baru kita butuh router. Kemudian LAN card, atau ada yang nyebut Ethernet, atau ada juga yang nyebutnya NIC, Network Interface Card. Ini, ya. Nah, ini wajib ada. Karena LAN card ini dia menyediakan port untuk kabel, sehingga si kabel itu nanti masuk melalui konektornya ke PC, ke komputer. Jadi kalau tidak ada LAN card ini, kabel itu dia nggak bisa masuk ke PC, nggak bisa masuk ke laptop. Nah, bentuknya seperti ini. Karena nanti si kabel itu akan masuknya ke sini. Ini terpasang di PC, di komputer. Kalau tidak ada LAN card, ya mau masang di mana? Karena kabel
untuk jaringan itu berbeda dengan portnya bukan USB ya. Ini wajib. Kemudian berikutnya adalah bridge. Bridge ini fungsinya menghubungkan media jaringan yang tidak sama seperti UTP dan kabel fiber optik. Nah, ini juga dalam sehari-hari misalkan kita mau buat jaringannya yang seperti di warnet itu, ini nggak ada juga nggak apa-apa. Bahkan ini jarang dipakai ya. Kemudian kabel dan konektor. Nah, kalau ini wajib karena penghubung dari komputer, server ke klien atau ke hub itu kan pakainya kabel dan konektor. Kecuali membuat jaringannya menggunakan wireless ya. Baru kita tidak pakai kabel dan konektor. Tapi kalau untuk basicnya pakai kabel, ya ini harus wajib ada ya. Jadi dari 9 tadi ini wajib, ini boleh ada boleh tidak. LAN card wajib, router boleh ada boleh tidak, repeater boleh ada boleh tidak, hub ini wajib, modem wajib, klien dan server ini wajib harus ada dalam sebuah jaringan komputer. Baik, berikutnya kita pelajari tentang topologi jaringan. Apa yang dimaksud dengan topologi? Topologi itu gambaran struktur jaringan atau bagaimana sebuah jaringan itu didesain. Nanti ada macam-macam jaringan, topologi jaringan. Dan sebagai gambaran atau sebagai informasi, setiap topologi itu dia memiliki karakteristik yang berbeda. Sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak ada topologi yang sempurna. Oke. Jenis topologi. Yang pertama adalah topologi star atau topologi bintang. Ciri topologi star, dia punya ini, jaringannya berupa percabangan dari titik tengah ke setiap pengguna. Ini ciri dari topologi star. Jadi masing-masing klien dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Itu topologi star. Berbeda dengan topologi bus atau topologi linier. Topologi linier cirinya ini dia menggunakan kabel tunggal atau kabel pusat. Ini kabel tunggal atau kabel pusat. Kemudian satu lagi topologi ring atau topologi cincin. Gampang untuk membedakannya. Kalau topologi ring atau topologi cincin, dia membentuk polanya lingkaran, melingkar, atau berbentuk cincin. Oke, saya ulangi. Kalau topologi star, dia berupa percabangan dari titik tengah ke setiap pengguna. Topologi bus, dia menggunakan kabel tunggal atau kabel pusat. Kalau topologi ring, dia membentuk pola lingkaran atau cincin. Itu untuk mengidentifikasi jenis topologi. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Bisa dilihat dari penambahan, nanti penambahan klien mudah atau tidak. Kalau dia topologinya mudah menambah klien, berarti itu kelebihannya. Tapi kalau misalkan dia lebih sulit untuk menambah klien, berarti itu kekurangan dari topologi tersebut ya. Contoh seperti ini, topologi star, dia kalau menambah klien baru
gampang, tinggal pasang saja kabel dari hub sini ke kliennya, tinggal masang kabel. Berarti kelebihan dari topologi star ini adalah mudah untuk menambah klien baru. Kemudian kalau ada kerusakan juga dia mudah mengidentifikasinya. Kalau kabel yang ini rusak, misalkan bermasalah, tidak akan mengganggu yang lain. Berarti kelebihan dari topologi star ini juga adalah mudah untuk mengidentifikasi kerusakan. Jadi rusak satu kabel di sini tidak akan berpengaruh ke yang lain. Seperti itu ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya apa topologi star? Ini dia boros kabel karena butuh banyak kabel. Itu kekurangan dari topologi star ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang komunikasi data. Apa yang dimaksud dengan komunikasi data? Ya, namanya juga komunikasi. Sama halnya seperti kita, data juga harus berkomunikasi supaya data yang dikirim atau data yang diterima itu tidak salah. Jadi definisi komunikasi data ini proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun global. Jadi proses komunikasi data ini sebenarnya kompleks ya, rumit. Nanti ada penjelasannya terpisah mengapa antar komputer itu bisa berkomunikasi, bisa saling berkomunikasi padahal dia menggunakan tulisan yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nanti di bahasan yang lain saya jelaskan tentang proses terjadinya komunikasi data. Ini sebagai gambaran saja. Nah, prosesnya seperti ini. Ini ada sistem sumber, ini sistem tujuan. Di sumber dia masuk ke transmitter. Kemudian ada transmission system. Nah, dari transmission system itu masuk ke receiver, baru ke tujuan. Itu secara singkat alur dari komunikasi data. Bentuknya bagaimana? Bentuknya ada dua. Ada sistem komunikasi yang berbentuk offline, ada yang online. Kalau yang offline, namanya juga offline, berarti tidak langsung. Nah, maksudnya begini. Kalau yang offline, pengirimannya itu tidak langsung diproses oleh CPU. Jadi data yang akan diproses itu dibaca oleh terminal, kemudian dengan menggunakan modem, data tersebut dikirim melalui telekomunikasi. Nah, nanti di tempat tujuan, data diterima oleh modem juga, diteruskan ke terminal, kemudian disimpan. Nah, di sini ada proses penyimpanan dulu. Disimpan ke alamat perekam. Jadi direkam dulu. Setelah direkam baru diproses oleh komputer. Itu alur dari komunikasi offline. Jadi tidak langsung, berbeda dengan yang online. Kalau online, nah data yang dikirim melalui terminal itu langsung diperoleh, langsung diproses pada saat itu juga. Itu sistem komunikasi online ya. Nanti saya jelaskan juga di materi yang berbeda untuk komunikasi data. Untuk sementara cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.